Debat perdana calon presiden Selasa malam di gedung KPU Jakarta Pusat berlangsung seru. Bahkan di antara beberapa kandidat saling serang dengan berbagai isu, salah satunya soal pelanggaran HAM. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menanyakan 12 kasus pelanggaran HAM berat kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Capres yang dikenal dengan sebutan gemoy itu membalas Ganjar dengan mengatakan masalah HAM jangan selalu dipolitisasi. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak? Kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan
wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM, nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah Pak? Masih ada waktunya Pak? Sudah cukup Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Oke. Ya pemirsa, masih bersama Pak Ahmad Taufan Damanik selaku panelis debat Capres 2024. Nah ini Pak, kalau kita lihat dalam debat gitu ya, tadi cuplikan tadi juga ini Ganjar sempat bertanya kepada Pak Prabowo apakah dia akan membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pandangan Bapak terkait kedua Capres ini saling tanya, saling jawab ini seperti apa? Ya, saya tadi sudah menjelaskan ya bahwa sebetulnya pemerintahan Jokowi yang sekarang itu sudah menyiapkan satu penyelesaian non-yudisial namanya, yang kemudian ada timnya namanya PPHAM. Itu yang menggawangi, yang paling bertanggung jawab itu Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud sebetulnya sudah mengerjakan itu atas perintah Presiden dan tentu saja masukan dari berbagai pihak termasuk kami sebagai Komnas HAM. Saya waktu itu saya katakan ikut menyusun draftnya ya. Walaupun tidak masuk kemudian dalam tim PPHAM, ada beberapa teman-teman seperti Bung BK, misalnya Bung Anam dan lain-lain masuk di situ, termasuk mantan Ketua Komnas HAM yang lama, Pak Ifdal Kasim. Nah, jadi sekarang pertanyaan orang memang kalau non-yudisial ya sudah dikerjakan, lantas apa selanjutnya? Saya termasuk yang berbicara, misalnya ya salah satu saya ajak bicara itu Wali Nanggro, ya salah satu pimpinan tertinggi dari Gerakan Aceh Merdeka, juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Aceh. Mereka katakan apa? Kami sangat berterima kasih pemerintahan Jokowi sudah melakukan satu kebijakan PPHAM non-yudisial, tapi kami sebetulnya tetap menginginkan akan adanya satu peradilan HAM, jadi pendekatan yudisial. Juga dengan korban-korban yang lain, termasuk di Papua korban 65, 66, Dukun Santet di Jawa Timur, ada lagi penembakan misterius, peristiwa 82, 83, Talang Sari dan lain, semua menginginkan itu. Bahkan yang sudah dilakukan peradilan HAM seperti Paniai, mereka merasakan bahwa peradilan ini kurang fair, karena itu mereka menginginkan satu peradilan untuk Paniai dengan pelaku-pelaku atau terduga pelaku yang lain. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi satu kebijakan nasional yang harus dikerjakan. Apalagi untuk kasus penghilangan paksa, itu keputusan DPR pada tahun 2009. Jadi tidak usah menunggu perintah, tapi memang sudah menjadi katakanlah kebijakan negara, baik dari eksekutif maupun legislatif yang harus ditindaklanjuti. Memang banyak masalahnya, kami tahu. Apa aja itu Pak? Ya tentu saja ada pihak-pihak yang berusaha terus ya untuk katakanlah berupaya untuk magari supaya isu-isu ini atau kasus-kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Itu yang disebut sebagai impunitas. Tapi seorang presiden yang punya visi yang besar tentang negara ini, bagaimana menyelesaikan masalah hak asasi manusia, keadilan, saya kira memang pantas untuk ditanyakan bagaimana ke depan. Apalagi kebijakan non-yudisialnya sudah dilakukan dan saya kira cukup diterima oleh banyak pihak. Bahkan misalnya gini, ada korban-korban yang dulu tidak bisa pulang ya, gara-gara peristiwa 65, 66 di luar negeri. Itu mereka mengapresiasi. Dan waktu di Aceh, launchingnya itu mereka beberapa orang didatangkan dan sampai hari ini saya tahu, saya dengar bahwa mereka juga sangat berterima kasih. Masalahnya memang tindak lanjut dari non-yudisial itu, yaitu pendekatan yudisial berupa peradilan. Atau seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar misalnya, untuk dihidupkannya kembali Undang-Undang KKR. Teman-teman di Aceh, tadi saya katakan, Wali Nanggro dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh lainnya, bersetuju juga kalau kemudian Undang-Undang KKR itu dihidupkan dan itu menjadi salah satu solusi yudisial yang tidak katakanlah hitam putih ya, ada orang yang akan dipenjarakan gitu, tidak. Tapi pendekatan hukum yang lebih moderat, di mana semua pihak kemudian mengakui adanya peristiwa itu ya, sejarah peristiwanya dibuka, kebenarannya, fakta-fakta kebenarannya, setelah itu kemudian terjadi apa yang disebut sebagai upaya rekonsiliasi. Itu di Aceh juga sama, bahkan sudah ada satu lembaga KKR, sayangnya KKR di Aceh itu masih pada tahap peraturan daerah atau kanun.
Di Papua draft KKR juga sudah lama disiapkan, tapi sampai sekarang belum disahkan. Belum disahkan. Dulu saya sarankan supaya draft itu jangan seperti Aceh, tetapi harus di dalam undang-undang, saya bilang. Karena kalau dia dalam peraturan daerah atau kanun kalau untuk istilah Aceh itu, dia tidak terlalu kuat. Yang kedua juga dari segi penganggaran gitu. Jadi isu ini adalah isu yang sangat penting supaya kita ini bisa meninggalkan masa lalu kita yang buruk itu dan memandang masa depan kita yang betul-betul lebih baik ke depan, lebih gemilang, sehingga nggak ada lagi pertentangan-pertentangan di antara kita, apalagi kemudian menjadikan isu-isu seperti ini seperti isu politis gitu ya. Saya setuju itu. Baik, lalu tadi Bapak menyampaikan bahwa ada masalah tadi impunitas tadi begitu ya, dan salah satu solusinya adalah undang-undang KKR tadi. Betul. Gitu ya. Selain peradilan HAM. Selain peradilan HAM. Dan itu sudah ada undang-undang yang undang-undang 20, undang-undang 26 tahun 2000 ya. Iya, itu sudah berjalan tapi dinilai masih dirasa kurang begitu kan, masih kurang. Apa yang tindak tegas apa? Singkat saja Pak, tindak tegas apa yang harus dilakukan presiden terpilih nanti untuk menuntaskan selama soal ini belasan dokumen pendidikan yang sudah dihasilkan Komnas HAM itu kan mentoknya kan di Jaksa Agung ya. Jaksa Agung itu siapa? Jaksa Agung itu adalah bawahan dari presiden. Tempo hari Paniai bisa dibawa ke pengadilan oleh Kejaksaan Agung itu karena memang ada arahan dari Presiden Jokowi melalui Pak Menko Polhukam supaya kemudian itu dibawakan ke pengadilan. Walaupun kemudian hasilnya belum memuaskan karena menghadirkan seorang terdakwa yang sesungguhnya itu tidak pantas untuk didakwa sebagai pelaku utama di dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua itu. Oke, berarti intinya harus ada ketegasan gitu ya bagi nanti presiden terpilih. Kalau kita balik lagi tadi Pak mengenai debat tadi gitu ya, soal cara menanya Pak Ganjar dan juga cara menjawab Pak Prabowo gitu ya. Kalau tadi Pak Prabowo bahwa menyatakan saat Pak Ganjar bertanya bahwa itu sebenarnya pertanyaan yang tendensius begitu ketika soal bahas 13 aktivis yang hilang 98. Tanggapan Bapak gimana soal kata tendensius yang dibalikin oleh Pak Prabowo ke Pak Ganjar? Iya, saya kira jangan dibawa personal begitu. Jangan baper gitu ya. Jangan baper, karena siapapun yang akan jadi presiden pasti dia harus bertanggung jawab terhadap masalah itu. Apalagi tadi saya katakan Presiden Jokowi di periode kedua ini sudah mengeluarkan satu kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat itu dari pendekatan non yudisial. Dalam keputusan itu saya masih ingat betul ya, karena saya ikut dalam menyusunnya. Itu disepakati bahwa pendekatan non yudisial ini tidak berarti mengabaikan pendekatan yudisial, bahkan dianggap sebagai entry point untuk masuk nanti ke dalam pendekatan yudisial. Jadi kan dia satu keberlanjutan gitu, bukan suatu yang terputus pilihan A atau B gitu. Nah sekarang non yudisialnya sudah dijalankan, bahwa ada kritik dan macam-macam ya, semua program pasti adalah ya kelemahannya. Tapi anyway kita terima itu, dan para korban rata-rata juga mengapresiasi, termasuk yang saya katakan tadi korban yang ada di luar negeri aja sangat mengapresiasi. Nah sekarang pertanyaannya kan presiden berikutnya bisa nggak melanjutkan ini di dalam bentuk yang yudisial. Pilihannya bisa menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2000, peradilan HAM ad hoc. Khusus untuk kasus penghilangan paksa, bahkan sudah ada keputusan DPR dengan 4 keputusan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Ganjar tadi. Nah untuk yang lainnya kan juga bisa diselesaikan dengan pendekatan KKR. Undang-undang KKR yang dulu sudah dibatalkan oleh MK itu bisa dihidupkan kembali, dan agenda menghidupkan kembali itu sebenarnya juga sudah ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi kali ini, tapi waktu itu dengan berbagai pertimbangan, oke dah kita mulai dulu yang non yudisialnya, nanti yang berikutnya lah menyelesaikannya untuk pendekatan yudisial. Jadi sebetulnya itu semua sudah ada dalam agenda pemerintahan yang sekarang, kebijakan pemerintah nasional kita. Tinggal melanjutkannya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di One on One.